Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi pembahasan uji kompetensi materi bab peluang matematika wajib kelas 12. Dimulai dari nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nomor 20 itu 20 kartu diberi nomor 1 hingga 20, kartu dikocok, kemudian diambil satu persatu. Kemudian diambil satu kartu secara acak, peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu angka-angka prima. Nah, ini jawabannya. Kartunya tadi 1-20 berarti ruang sampelnya ada 20. Kejadian angka prima dari angka 1-20 itu yang angka primanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kalau kita hitung ini kejadiannya ada 8. NK-nya ada 8. Peluang yang diinginkan adalah muncul angka yang terambil itu angka prima. Nah, kita ingat ya, PKS. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampelnya. Banyaknya kejadiannya 8, ruang sampelnya tadi 20. Berarti 8/20 kita sederhanakan bagi 4. Hasilnya adalah 2/5. Berarti jawabannya kita dapat C ya. Kemudian kita berlanjut ke nomor 21. 21 itu soalnya 2 buah dadu dilempar satu kali bersama-sama, peluang muncul mata dadu berjumlah bukan bilangan prima. Jadi yang diinginkan jumlahnya bukan bilangan prima. Kalau 2 buah dadu berarti ruang sampelnya ada 6 pangkat N ya. N-nya 2 buah dadu berarti ruang sampelnya 36. Ini dadu pertama, dadu kedua, kita jumlahkan masing-masing 1 tambah 1 2 hingga 6 tambah 6 adalah 12. Ini ruang sampelnya ada 36. Kejadian jumlah bukan prima adalah yang dilingkarin. 4 bukan prima, 6 bukan prima, 8 bukan bilangan prima, 9 bukan bilangan prima, 10 bukan bilangan prima, 12 bukan bilangan prima. Ini kejadiannya. Kalau kita hitung banyaknya kejadian total yang saya lingkarin ada 21. Jadi peluang jumlah bukan bilangan prima adalah, ingat ya, PKS, peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Ruang banyaknya kejadiannya tadi 21, ruang sampelnya 36. Kita sederhanakan bagi 3, hasilnya 7/12. Kita dapat jawabannya D. Kemudian nomor 22. 4 keping uang logam dilempar bersama-sama satu kali, peluang muncul keempat sisinya sama. Bisa jadi keempat-empatnya adalah muncul angka atau keempat-empatnya adalah muncul gambar. Untuk nomor 22 itu 4 keping uang logam ya, berarti ini kalau misalnya 2 keping, ini tabelnya. Keping pertama, keping kedua. Kalau 3 keping, ini kejadian 2 keping tadi, ditambah 1 keping koin ketiga. Ini ruang sampelnya. Kemudian kalau 4 keping, nah ini tadi yang 3 koin, ditambah dengan 1 koin, jadi 4 koin, ini ruang sampelnya. Nah, kalau kita lihat, muncul keempat sisinya sama, bisa jadi angka-angka atau gambar. Berarti banyaknya kejadian cuma ada 1, 2. Jadi ada kejadiannya banyaknya kedua. Ruang sampelnya kalau kita hitung 2 pangkat 4, 2 pangkat N. N-nya 4 adalah 16. Berarti peluang muncul ke 4 sisinya sama adalah banyaknya kejadian dibagi ruang sampel adalah 2/16 atau disederhanakan adalah 1/8. Kita dapat jawabannya A. Kemudian nomor 23. 4 keping uang logam dilempar sekali bersama-sama, peluang muncul paling sedikit 2 sisi gambar. Minimal muncul 2 sisi gambar. Jadi untuk yang nomor 23 itu 4 keping uang logam ya. Peluang angka 1/2 karena sisi koin kalau nggak muncul angka, muncul gambar. Peluang gambar 1/2 juga. Muncul minimal 2 sisi gambar, artinya bisa jadi 2 gambar atau bisa jadi muncul 3 gambar atau bisa jadi keempat-empatnya muncul gambar. Jadi kita pakai binom Newton. Kombinasi 4/2, 4-nya itu adalah 4 keping uang logam. Nah, 2-nya muncul 2 gambar. Peluang gambar pangkat 2, peluang angkanya 4 kurang 2. Kalau misalnya 3 gambar berarti C43, peluang gambar pangkat 3, peluang angkanya 4 kurang 3, 1 ditambah
Peluang muncul jika 4 gambar yang muncul berarti 4 dari 4, peluang gambarnya pangkat 4, peluang angkanya 4 kurang 4, 0. Nah, ini kita cari aja. Kita cari ya, kombinasi 4, 2 itu N dikali N-1 bagi 2, peluang gambar setengah pangkat 2, peluang angka pangkat setengah pangkat 2, kemudian kombinasi N-1 adalah N, peluang gambarnya setengah pangkat 3, peluang angkanya setengah pangkat 1, kemudian CNN adalah 1, peluang gambarnya setengah pangkat 4, peluang angkanya setengah pangkat 0. Sehingga kalau kita cari nilainya ini adalah 11/16 dan kita dapat jawabannya D. Kemudian nomor 24, dari satu set kartu bridge atau kartu remi diambil satu kartu secara acak, peluang yang terambil kartu bernomor prima. Untuk nomor 24, kartu remi itu total ruang sampelnya ada 52, yaitu ada hati, wajik, keriting, sekop. Masing-masing berjumlah 13 kartu dan di setiap kartu itu ada king, queen, jack, as, angka 2 hingga 10 sama. Kemudian kejadian bernomor prima itu yaitu ada di hati angka 2, 3, 5, 7 ada 4, di wajik ada angka 2, 3, 5, 7 ada 4, di keriting ada angka 2, 3, 5, 7 ini prima juga ada 4, kemudian di skop ada angka 2, 3, 5, 7 ada 4. Jadi total kejadiannya adalah 4 kali 4, 16. Ruang sampel kartu bridge adalah 52. Jadi peluang suatu kejadian bernomor prima adalah banyaknya kejadian dibagi ruang sampel. 16/52 kita sederhanakan bagi 4. Hasilnya 4/13. Jawabannya adalah B. Ini untuk nomor 24 ya. Kemudian nomor 25. Suatu kantong berisi 5 bola merah dan 15 bola putih. Peluang terambil 1 bola merah. Untuk nomor 25 ini ada 5 merah, 15 putih. Banyaknya kejadian kita jumlahkan 5 tambah 15, 20. Kejadian merah ada 5. Yang diinginkan peluang 1 bola merah. Berarti kombinasi 1 dari 5 yang warna merah. Ruang sampelnya diambil 1 dari total di kantong itu ada 20. Kombinasi N1 kita ingat hasilnya N, berarti kalau kombinasi 51, 5, kombinasi 21 hasilnya 20. Kita sederhanakan bagi 5 hasilnya adalah 1/4, lalu kita dapat jawabannya adalah E. Kemudian nomor 26-nya, dalam sebuah kotak terdapat 15 kartu dengan nomor 1 hingga 15, diambil secara acak 3 kartu sekaligus, peluang terambil ketiganya kartu itu bernomor prima adalah bernomor prima ya. Jadi ini ruang sampelnya angka 1 hingga 15, kartunya diberi nomor 1 hingga 15, berarti ruang sampelnya 15. Kejadian prima dari ke 15 kartu ini yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. Total kejadian, banyaknya kejadian ada 6. Nah, yang diinginkan peluang 3 kartu bernomor prima, artinya diambil cuma 3 dari kartu yang bernomor prima. Jadi kombinasi 3 dari 6 per ruang sampelnya yang diambil hanya 3 dari total kartu 15. Kita hitung ya, kombinasi 63 hasilnya 20, kombinasi 15 3 hasilnya ini. 5 kali 7 kali 13, kita perkecil, sederhanakan 20 bagi 5 dapat 4, 13 kali 7 dapat 91, kita dapat jawabannya A. Kemudian kita berlanjut ke nomor 27. Sebuah kantong berisi 5 bola merah, 4 kelereng putih, 5 kelereng merah, 4 kelereng putih, dan 3 kelereng biru. Lalu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak, peluang terambil ketiganya berbeda warna. Jadi satu terambil warna merah, satunya berwarna putih, satu lagi terambil berwarna biru, karena ketiga yang diinginkan berbeda warnanya. Ya, jadi ruang sampel dari kelereng ini totalnya 5 tambah 3 tambah 3 ya. Berarti ada 11, yang diambil hanya 3 kelereng masing-masing berbeda warna. Ketiganya berbeda warna berarti peluangnya merahnya 1 dari 5, putihnya 1 dari 3, kemudian birunya 1 dari 3. Ruang sampelnya yang diambil hanya 3 dari totalnya ruang sampel 11. Kita ingat kombinasi CN1 hasilnya N, kombinasi CN1 hasilnya N, N-nya 3 ya. Kombinasi N1 hasilnya 3, kombinasi 11 3 ini kalau kita hitung hasilnya segini. Ya, 11 kali 15, kita sederhanakan 5 kali 3 15 bisa dicoret, tinggal 3/11, jawabannya adalah C. Kemudian nomor 28, sebuah kotak berisi 6 bola kuning dan 4 bola biru, diambil 2 bola sekaligus dari dalam kotak tersebut, peluang terambil 2 bola kuning. Jadi untuk nomor 28 itu
kuningnya ada 6, birunya ada 4. Ruang sampelnya kita tambahkan aja 6 tambah 4 10, yang diambil 2 bola berwarna kuning. Jadi kalau ditanya peluang muncul 2 bola berwarna kuning, berarti yang diambil hanya 2 dari warna kuning 6. Per ruang sampel yang diambil hanya 2 dari total yang di kantong itu ada 10. Ada 10 bola ya. Ada 10 bola. Berarti ini kombinasi N2 adalah N kali N-1 bagi 2. Ini 6 kali 5 bagi 2. Kombinasi 10 2 berarti 10 kali 9 bagi 2. 2 ini coret. Terus ini kita coret 5 dengan 10 2. Dibagi 2 1. 6 bagi 2 3. 3 per 9 disederhanakan adalah sepertiga, jawabannya E. Kemudian nomor 29. Dari 1000 kaleng sari buah terdapat 10 kaleng yang rusak. Jika diambil 2 kelereng secara acak, maka peluang keduanya rusak adalah, ruang sampelnya ada 1000, 10-nya rusak, berarti yang tidak rusak atau yang baik ada 990 kaleng sari buah. Ya, yang diinginkan adalah yang diambil itu 2 kaleng tetapi rusak. Jadi peluang keduanya rusak itu 2 dari 10 yang rusak. Ruang sampelnya 2 dari 2 dari ruang sampelnya 1000 ya. Nah, ini saya ralat 1000. Kombinasi N2 tadi rumusnya adalah ini N-1 bagi 2. Berarti yang atas 10 kali 9 bagi 2, yang bawah adalah 1000 kali 999 dibagi 2. Kemudian ini 2-nya saya coret, 0-nya saya coret 1. Kemudian yang ini coret jadi 1, ini coret dari 1 1 1 dikali 100, berarti 1 per 1 1 1, 0-nya ada 2 ya. Atau kalau mau dikalikan juga boleh, 10 kali 9 90, 2-nya sudah coret ya, ini dikalikan 1000, 9 9 9, 0-nya 3. Berarti kita dapat jawabannya 90 per 999.000. Jawabannya A. A jawabannya. Kemudian nomor 30, suatu kelas terdiri dari 32 siswa, sebanyak 14 gemar matematika, 10 gemar fisika, 4 gemar matematika dan fisika. Berarti 4 orang gemar keduanya. Lalu satu siswa dipanggil secara acak dari 32 siswa tersebut. Yang ditanya, peluang siswa yang dipanggil itu tidak suka kedua pelajaran matematika dan fisika. Ya, kemudian berarti ke ruang sampelnya ada 32, yang suka matematika 14, suka fisika 10, suka keduanya 4, yang ditanya tidak suka keduanya. Jadi, kita buat diagram Venn. Yang suka keduanya kita letakkan di tengah. Yang suka matematika 14, berarti dikurangi 14 kurang 4, 10. Yang suka fisika 10, dikurangi 4, berarti 6, yang hanya suka fisika saja. Nah, kita cari kejadiannya. NS adalah ini kita jumlahkan semua ya, 10 tambah 4 tambah 6 tambah X. Hasilnya adalah 32 siswa. Sehingga X-nya diperoleh 12. Ini banyaknya kejadian 12. Jadi peluang tidak suka keduanya adalah X 12 per siswanya 32. Kita sederhanakan bagi 4, hasilnya 3/8, kita dapat jawabannya C. Kemudian nomor 31. Dari 100 mahasiswa, diketahui 40 orang mengikuti kuliah bahasa Inggris, 60 mengikuti kuliah sosiologi, 20 mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Dipanggil seorang mahasiswa secara acak dari 100 mahasiswa tersebut, peluang yang terpanggil adalah mahasiswa tidak mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Jadi yang dipanggil itu hanya seorang siswa dari 100 siswa itu. Jadi ruang sampelnya itu 100, kemudian ini ya, yang suka bahasa Inggris mengikuti, yang ikut bahasa Inggris itu 40, yang suka keduanya 20 ya, yang mengikuti keduanya 20, bahasa Inggris 40, berarti kurang 20 hasilnya 20. Kemudian yang suka sosiologi tadi 60, dikurang keduanya 20, berarti hanya suka sosiologi 40. Yang tidak suka keduanya X. Kita cari kejadiannya dulu ya. NS adalah total dari ini semua. 20 tambah 20 tambah 40 tambah X, 100 sama dengan 80 tambah X. Maka X-nya 100 kurang 80 dapat 20. Jadi peluang yang tidak ikut ke dua mata kuliah hanya diambil satu mahasiswa. Satu dari yang tidak ikut itu ada 20 mahasiswa. Per ruang sampelnya 100 mahasiswa, yang diambil hanya satu tidak mengikuti kedua mata kuliah.
Jadi ini kombinasi N1 tadi kita ingat ya, hasilnya adalah N. Berarti ini C21 20, C101 hasilnya 100, disederhanakan bagi 20 hasilnya 1/5 atau 0,2, kita dapat jawabannya B. Kemudian nomor 32, sebuah kartu diambil secara acak dari kartu remi atau bridge. Peluang bahwa terambil adalah kartu merah atau kartu king. Kartu remi merahnya ada 26 kartu, hitam yang berwarna hitam ada 26 kartu. Kartu merah itu terdiri dari 2 king, 2 queen, 2 jack, 2 as, dan 18 angka. 2, 3, 4, sampai 10. Total kartu bridge ada 52, yang diinginkan peluang kartu merah atau kartu king. Artinya peluang kartu merah ditambah dengan peluang kartu king. Dikurang irisannya, karena di kartu remi yang berwarna merah itu ada kartu king. Jadi yang merah ada 26, peluang sampel 52, kartu king ada 4 ya, totalnya 4 yang merah dan hitam. 2 merah, 2 hitam, jadi 4/52 dikurangi kartu merah ada yang gambar king. Jadi ada 2/52. Jadi 26 tambah 4 dikurang 2 adalah 28, peluang sampel 52. Kita sederhanakan bagi 4, hasilnya 7/13, jawabannya C. Nah, ini nomor 32 ya. Untuk nomor 33, 2 dadu dilempar sekali bersama-sama, peluang muncul jumlah mata kedua dadu sama dengan 5 atau sama dengan 8. Jadi ini ada 2 buah dadu, ruang sampelnya 6/2, karena 2 dadu berarti 36. Ini dadu pertama, dadu kedua kita jumlahkan, 1 tambah 1 adalah 2, 6 tambah 6 adalah 12. Kemudian kita ingat jumlah mata dadu yang berjumlah 5 ini ada 1, 2, 3, 4. Yang berjumlah 8 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi peluang berjumlah 5 atau 8 adalah peluang berjumlah 5 ditambah dengan peluang berjumlah 8. Karena 5 dengan 8 tidak sama, maka tidak perlu dikurang dengan irisannya. Jadi 4 tambah 5 adalah 9/36. Kita sederhanakan 1/4 dan kita dapat jawabannya adalah yang E ya, 9/36. E. Nah, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.